Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Randi Sunardi, NIM 232240889. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Digital Transformation of a Health Clinic, Improving Healthcare Accessibility and Quality Touch Innovation. Baik, rekan-rekan semua, mungkin saya akan membagi materi ini menjadi beberapa agenda. Yang pertama ada introduction, lalu baseline analysis, lalu analyzing the digital environment, lalu formulating a digital position, lalu value capture strategy, lalu digital transformation planning, lalu preparing and execution strategy, and conclusion. Baik, untuk materi yang pertama, mungkin di introduction, mungkin uh, rekan-rekan sudah mengerti semua, sudah paham. Klinik kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan perawatan, rawat jalan kepada individu untuk berbagai kebutuhan kesehatan. Nah, tidak seperti rumah sakit, klinik ini biasanya menawarkan layanan primer seperti pemeriksaan rutin, perawatan ringan, dan perawatan pencegahan. Lalu ada layanan khusus seperti diagnosis, manajemen kondisi tertentu seperti dermatologi dan pediatri. Lalu ada akses yang nyaman, di mana klinik ini sering berada dalam komunitas, membuat perawatan kesehatan lebih mudah diakses dan terjangkau. Baik, bisnis utama dari klinik kesehatan ini berputar di sekitar perawatan pasien, seperti memberikan layanan medis yang berkualitas tinggi dan personal. Lalu ada revenue generation, yaitu pendapatan dari konsultasi, tes diagnostik, dan perawatan yang ditentukan. Lalu ada juga promosi pendidikan atau promosi yaitu mendorong perawatan, pencegahan melalui pendidikan dan penjangkauan masyarakat. Nah, klinik kesehatan ini menjadi salah satu frontliner atau garda depan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Nah, kenapa klinik kesehatan ini harus ditransformasi? Jadi ada tantangan yang dihadapi oleh klinik medis atau klinik kesehatan yang beroperasi secara tradisional. Terlepas dari pentingnya, banyak klinik tradisional menghadapi tantangan yang signifikan di Indonesia. Yang pertama adalah aksesibilitas yang terbatas. Jadi misalkan klinik di daerah, pedesaan, uh, susah untuk memberikan layanan karena kekurangan infrastruktur, sedangkan klinik di perkotaan menghadapi kepadatan penduduk, kepadatan penduduk yang menyebabkan waktu tunggu yang lama dan ketidakpuasan pasien. Operasional yang tidak efisien, lalu ada pula eh, persaingan yang intens, lalu ada pula kepatuhan terhadap peraturan, ada kesenjangan teknologi pula. Terus, mengapa transformasi ini diperlukan? Nah, agar tetap relevan dan kompetitif, klinik kesehatan ini harus mengatasi tantangan ini dengan yang pertama adalah mengadopsi solusi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memperluas jangkauan mereka melalui peralatan virtual atau digital dan layanan kesehatan mobile. Yang ketiga, menyelaraskan dengan peraturan pemerintah yang ada. Yang keempat, ada menawarkan pengalaman pasien yang ditingkatkan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas. Nah, kita akan masuk ke analisa baseline-nya. Jadi untuk baseline analisis ini adalah di mana analisa yang menggunakan titik acuan untuk membandingkan data dan mengukur kemajuan. Nah, baseline ini dapat digunakan untuk menganalisis suatu bisnis. Nah, untuk klinik kesehatan tradisional masih memiliki relevansi karena hubungan interpersonal dan kepercayaan yang kuat antara dari pasien dan dokter atau dari pasien dengan tenaga medis. Namun kelemahannya ada dalam adopsi teknologi dan pencatatan manual menjadi penghalang untuk bersaing di era digital. Dengan meningkat
dukungan pemerintah untuk digitalisasi, klinik tradisional memiliki peluang besar untuk bertransformasi ke layanan berbasis teknologi, menjadi klinik kesehatan digital atau klinik kesehatan virtual. Nah, untuk langkah strategisnya seperti mengadopsi layanan catatan digital, menjalani kemitraan dengan penyedia teknologi, dan memanfaatkan telemedis dapat meningkatkan daya saing klinik tradisional di Indonesia. Nah, kita akan masuk ke tool yang pertama yaitu Pastel Analysis, di mana Pastel Analysis itu terdiri dari political, economic, social, cultural, technological, environmental, dan legal. Nah, kita akan di political terlebih dahulu. Mungkin di politikal, mungkin regulasi kesehatan yang ketat dari Kemenkes, seperti izin praktik dan lain-lain. Lalu ada kebijakan BPJS Kesehatan yang mempengaruhi tarif layanan dan pendapatan klinik. Lalu dorongan untuk transformasi digital dari pemerintah. Nah, sedangkan untuk ekonominya, atau ekonomik, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mendorong meningkatnya daya beli masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Tetapi juga ada kesenjangan ekonomi yang menyebabkan akses layanan kesehatan terbatas di daerah terpencil, serta fluktuasi harga obat dan peralatan medis mempengaruhi biaya operasional. Nah, untuk sosialnya, itu adalah preferensi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang pinginnya cepat, murah, dekat dengan lokasi mereka, lalu masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi, lalu tingginya ketergantungan pada hubungan interpersonal antara pasien dan tenaga medis. Untuk teknologinya, perkembangan teknologi seperti telemedis belum dimanfaatkan sepenuhnya, sistem masih paper-based, lalu minimnya investasi terhadap peralatan medis modern. Nah, untuk lingkungannya atau environmentalnya, isu lingkungan seperti pengelolaan limbah medis yang harus sesuai dengan regulasi, lalu ketergantungan dengan kertas. Lalu untuk di legalnya itu ada penerapan eh, peraturan Kemenkes ya untuk klinik, perizinan dan lain-lain, dan untuk penerapan di UU Perlindungan Data Pribadi. Nah, kita masuk ke analisis yang selanjutnya itu adalah analisis SWOT untuk klinik kesehatan ini, di mana ada strength atau kekuatannya, seperti hubungan interpersonal yang tadi antara pasien dan tenaga medis, lalu ada lokasi klinik yang strategis, yang dekat dengan pasien, lalu ada biaya operasional yang relatif rendah, lalu kepercayaan masyarakat terhadap dokter yang dikenal yang secara langsung. Terus untuk kelemahannya, ketergantungan pada pencatatan manual, lalu kurangnya adopsi teknologi modern, terus keterbatasan kapasitas untuk melayani pasien yang banyak, lalu ada kesulitan bersaing dengan layanan kesehatan yang sudah berbasis teknologi. Untuk opportunisnya peluang, mungkin ada dukungan pemerintah tentang digitalisasi layanan kesehatan, lalu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, lalu peluang memperluas layanan dengan telemedis untuk jangkauan daerah terpencil, lalu kolaborasi dengan BPJS atau perusahaan swasta lainnya. Nah, untuk threat-nya atau ancamannya ada persaingan dari klinik digital ataupun rumah sakit yang besar, regulasi pemerintah yang semakin ketat, lalu ketergantungan masyarakat yang semakin besar pada layanan kesehatan online. Lalu ada pandemi atau bencana yang mempengaruhi operasional langsung klinik. Kita lanjut ke analisis selanjutnya yaitu analisis environmental, analisis trend, di mana kita akan menganalisis tren di beberapa aspek. Yang pertama adalah tren demografis, di mana populasi muda Indonesia memiliki rata-rata usia sekitar 30 tahun. Nah, dengan populasi yang berkembang dan paham dengan teknologi yang mudah mengadopsi layanan digital seperti telehealth. Nah, sedangkan populasi yang menua, segmen penuaan ada di sekitar 7% di atas 65 tahun, semakin membutuhkan manajemen penyakit kronis, menciptakan permintaan untuk perawatan virtual jangka panjang.
Lalu ada di urbanisasi, pertumbuhan perkotaan yang cepat mendorong permintaan untuk perawatan kesehatan yang nyaman. Namun, populasi pedesaan tetap kurang terlayani. Nah, menyoroti peluang ini, kita akan menembus daerah-daerah ini. Lalu ada tren sosial budaya, yaitu kesadaran terhadap kesehatan, adanya peningkatan kesadaran, khususnya pasca pandemi, jadi mendukung untuk pertumbuhan telemedis. Lalu kepercayaan pada obat tradisional, nah banyak yang percaya obat tradisional, jadi membutuhkan pendidikan untuk mengalihkan persepsi tersebut ke perawatan kesehatan yang lebih modern. Lalu mungkin ada agama dan nilai-nilai budaya yang lain. Selanjutnya ada tren teknologi. Mungkin tren teknologi ada di penetrasi smartphone yang sangat tinggi, sekitaran lebih dari 70%, dan akses internet yang sangat berkembang dengan luas. Memungkinkan adopsi platform telemedis ini akan mudah diadopsi atau mudah dikembangkan dan mudah diterima juga tentunya. Lalu penggunaan teknologi yang baru, misalkan AI ataupun IoT, serta catatan medis elektronik berbasis cloud atau EMR. Masuk ke analisis selanjutnya, yaitu ada di political legal. Di pemerintah mungkin sangat mendukung ya, sangat mendukung transformasi dengan ada inisiasinya seperti Indonesia Health Service dan BPJS Kesehatan untuk memperluas layanan kesehatan melalui teknologi, serta mungkin diberlakukannya beberapa Permenkes. Lalu untuk di tren makroekonomi, meningkatnya pendapatan kelas menengah mendorong permintaan untuk perawatan kesehatan yang lebih nyaman. Untuk tren globalnya itu sendiri, mungkin pasca pandemi, kesehatan virtual lebih mudah diadopsi ya, menawarkan peluang untuk melokalisasi dan menerapkan praktik baik. Jadi mungkin untuk pengaruh globalnya itu sudah banyak eh, perusahaan-perusahaan besar yang menghandle masalah telemedicine ini seperti Amazon Care dan lain-lain. Oke, mari kita masuk ke analisis selanjutnya, itu adalah analisis kompetitor. Kita menganalisis pesaing yang current atau saat ini, itu yaitu ada mungkin banyak klinik lokal ya di sekitar kita, di sekitar bisnis kita gitu, dan juga eh, mungkin lebih ke platform digital mungkin seperti Halodoc, Alodoc atau Sehatku. Nah, untuk potensial kompetitornya mungkin lebih ke platform global seperti tadi ada Teledoc Indonesia buatan luar, lalu mungkin tidak menutup kemungkinan nanti akan ada Amazon Care dan lain-lain. Raksasa teknologi ikut menjadi pesaing. Nah, kita akan masuk ke capability analysis atau analisis kemampuan. Jadi ini akan mengevaluasi kekuatan internal kita di seluruh aspek, di beberapa aspek mungkin di people, process, system, management, ini imitability, and durability. Nah, kita akan masuk dulu ke eh, aspek people. Mungkin eh, profesional kesehatan yang berpengalaman dan staf muda yang paham akan teknologi. Nah, kelemahannya itu mungkin di resistensi terhadap perubahan saja. Antara misalkan staf tua dan staf yang lebih muda mungkin eh, adopsi terhadap teknologinya berbeda. Kedua ada di proses platform digital merampingkan pemesanan, proses pemesanan, konsultasi dan catatan. Nah, mungkin untuk kekurangannya itu sendiri, mungkin kurang adanya integrasi tanpa batas dengan klinik offline ataupun dengan eh, aspek lain. Nah, untuk proses sudah sistem mungkin MRI yang tadi kita sebutkan, yang ada dalam sistem Telhat harus mematuhi UU PDP, lalu sistem berbasis cloud memungkinkan skalabilitas dan akses jarak jauh. Nah, untuk kalimat itu keselarasan dengan kebijakan pemerintah, mungkin misalnya kemitraan dengan BPJS, atau misalkan kolaborasi dengan apotek lain, bisa dengan klinik lain juga bisa. Lalu untuk ini
adaptability atau ketidakbatasan, yaitu keunggulan kompetitif layanan lokal seperti penawaran yang sensitif secara budaya, misalkan sulit untuk mencegah imitasi oleh pesaing menggunakan teknologi serupa. Lalu ada durability, yaitu ketahanan permintaan jangka panjang untuk telemedis karena meningkatnya urbanisasi dan kesadaran akan kesehatan. Nah, ini untuk diperhatikan mungkin kemajuan teknologi yang cepat membutuhkan investasi yang berkelanjutan dan inovasi dalam inovasi. Nah, mungkin ada beberapa kata kunci ya di sini. Dari peluang, mungkin peluang kita karena penetrasi smartphone yang tinggi, peraturan yang mendukung, dan kesadaran perawatan kesehatan yang terus meningkat, itu akan menguntungkan kita untuk bertransformasi. Tantangan itunya sendiri pasti ada, yaitu tantangannya adalah kesenjangan literasi digital tentunya di masyarakat. Terus kepatuhan akan regulasi dan meningkatnya persaingan itu membutuhkan apa ya strategi yang lebih fokus lah. Lalu misalkan kita rencana aksinya mungkin kita bisa berimplementasi dalam desain untuk mendesain platform yang ramah akan pengguna, lokalisasi dan kemitraan sambil mengatasi kesenjangan infrastruktur dan pelatihan. Kita masuk ke agenda yang ketiga yaitu analyzing the digital environment atau menganalisis lingkungan digital. Ya, kita akan menganalisis beberapa aspek di antaranya industry stage, organic stage, dan industry archetype. Nah, di industri stage ini kita mengkategorisasi industri jadi beberapa kategori, ada emerging, growth, dan mature atau decline. Nah, untuk kasus ini eh, kesehatan, klinik kesehatan ada di eh, kategori growth. Kategori growth itu berarti industri dengan adopsi yang sangat cepat, meningkatnya persaingan dan peluangnya berskala. Nah, kenapa industri ini ada di growth? Jadi klinik kesehatan Indonesia ini berada dalam fase pertumbuhan yang didorong oleh meningkatnya permintaan kesehatan, kesadaran pasca pandemi, dan kebijakan pemerintah yang sangat mendukung akan transformasi. Selanjutnya ada di the organization stage. Ini ada di growth enterprise, di mana growth enterprise itu berarti organisasi dengan skala, dengan pangsa pasar dan sumber daya yang meningkat. Nah, kenapa ada di growth enterprise? Mungkin klinik kesehatan ini memperluas basis pelanggan dan layanannya didorong oleh permintaan untuk perawatan kesehatan yang jangkauannya dan nyaman, yang terjangkau dan nyaman. Nah, mungkin membangun kementerian dengan perusahaan asuransi seperti BPJS yang tadi, lalu investasi dalam teknologi juga banyak diterapkan seperti bertenaga AI dan perangkat IoT untuk meningkatkan layanan. Nah, untuk di industri arts type-nya, eh, bisnis ini ada di segmentable ya. Segmentable berarti pasar dapat dibagi menjadi beberapa segmen yang berbeda masing-masing dengan pemain yang unik. Alasannya kenapa? Mungkin pasar medical health ini atau health clinic ini mungkin disegmentasi berdasarkan geografi, demografi, dan mungkin ada layanan khusus. Misalkan di daerah perkotaan lebih memilih platform online seperti Halodoc dan lain-lain. Atau mungkin di pedesaan juga sama gitu. Nah, mungkin di di segmentasi yang khusus mungkin ada di segmentasi seperti mental health, kesehatan wanita dan manajemen penyakit kronis. Kita masuk ke eh, bagian keempat yaitu formulating digital position. Di berikut ini berarti kita akan menggunakan kerangka yang membahas why, whom, what, and how. Kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk by whom, jadi bagian ini mengidentifikasi strategi, target audiens, dan posisi proposisi nilai untuk klinik kesehatan.
kita. Nah, untuk strategi generiknya kita ada di cost leadership dengan berpartner dengan BPJS untuk menekan atau hmm, menekan biaya lebih rendah lah untuk masyarakat. Lalu di diferensiasinya mungkin ada layanan unik untuk membenarkan harga premium. Lalu untuk di fokus strateginya kita menargetkan atau mensegmentasikan khusus dengan penawaran yang disesuaikan. Terus selanjutnya, YWOM itu ada di value chain position atau posisi rantai nilai. Mungkin ada di direct provider atau memberikan layanan secara langsung ya, seperti konsultasi secara virtual, integrasi farmasi, dan pemantauan kesehatan. Nah, untuk layanan dukungnya itu atau support service-nya itu mungkin ada di pelacakan penyakit kronis atau alat pendidikan kesehatan. Nah, sedangkan untuk target customer-nya mungkin secara global saja di perkotaan ya, di perkotaan yang lebih cenderung nyaman akan virtual, lalu di pedesaan yang kita akan virtualkan juga dengan cara menyederhanakannya. Lalu ada di market yang lebih khusus seperti yang saya sebutkan tadi di health, mental, and kesehatan wanita bisa kita garap. Lalu ada di Y-Wom-nya, terus di value proposition-nya, di value proposition-nya apa yang akan kita berikan kepada pelanggan, mungkin lebih kenyamanan seperti layanan konsultasi 24/7. Lalu kita integrasi dengan BPJS, lalu lokalisasi yaitu pelayanan perawatan yang secara sensitif secara budaya gitu. Jadi misalkan mempersiapkan dokter wanita. Lalu untuk data value-nya kita memanfaatkan data pasien untuk meningkatkan layanan model bisnis kita. Misalkan menggunakan AI untuk menganalisis data pasien untuk rencana perawatan kesehatan yang dipersonalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke what, yaitu bagaimana ini mengeksplorasi model bisnis yang memonetisasi layanan kesehatan digital. Mungkin saya akan sebutkan beberapa aja, seperti model fee produk. Model itu adalah mungkin membebankan biaya ke pelanggan per layanan kita atau per produk yang kita berikan. Ada subscription model, eh, biaya yang berkelanjutan untuk mengakses layanan, lalu model kemitraan, itu pendapatan dari kolaborasi dengan organisasi lain. Jadi bermitra dengan apotek, misalkan pengiriman resep dan perusahaan asuransi, misalkan BPJS. Lalu model iklan, advertising model itu penghasilan yang didapat dari mulai iklan yang ditampilkan di platform, misalkan penjualan penjualan vitamin, suplemen dan lain-lain. Ada model premium, ini adalah model yang didesain untuk memberikan layanan gratis, tetapi yang diberikan adalah layanan dasar. Baik, sekarang untuk how-nya mungkin singkat saja. Untuk how-nya di network economic, jadi menciptakan suatu siklus ya, siklus semakin banyak pasien berarti semakin banyak menarik dokter gitu. Jadi menciptakan siklus yang baik. Lalu untuk switching cost ini mencegah agar pasien atau pelanggan kita berpindah ke kompetitor, misalkan dengan membuat analisis hmm, rekam medik, rekam medik, jadi menyebabkan pasien itu enggan untuk berpindah. Lalu ada counter positioning, yaitu untuk counter positioning mempertahankan model bisnis yang tidak dapat ditiru oleh kompetitor. Lalu ada scale of economy, jadi mengurangi biaya per unit seiring dengan pertumbuhannya bisnis. Lalu ada branding, membangun nama yang terpercaya dan diakui oleh pelanggan. Lalu ada corner resource atau akses eksklusif untuk ke sumber daya kita yang sangat berharga. Lalu kekuatan atau processing power, jadi keunggulan teknologi sebagai keunggulan kompetitif.
Misalkan kita berinvestasi dalam AI untuk diagnosis dan analisis kesehatan prediktif yang disesuaikan dengan tren kesehatan di Indonesia. Next, selanjutnya itu ada value capture strategi. Jadi di sini kita akan mengcapture atau menggambarkan strategi kita dengan beberapa media mungkin, lalu eh, mm, mengkategorisasikan media tersebut masuk ke build, buy, or body. Build atau membangun, jadi diartikan bahwa perusahaan tersebut membangun komponen secara internal, sedangkan buy akuisisi atau outsourcing komponen ke pihak ketiga, dan body adalah membentuk kemitraan strategis. Nah, ada di core offering atau layanan utama kita menggunakan build and body. Untuk build, kita akan mengembangkan platform telemedis dengan fitur konsultasi virtual, diagnosis AI, dan manajemen catatan pasien. Untuk badinya, kita berkolaborasi dengan BPJS. Nah, untuk upstream need-nya atau kebutuhan hulunya, kita menggunakan body dan buy. Badinya itu adalah kita bermitra dengan dokter yang profesional, dan untuk buy-nya itu kita akan membeli device IoT atau device medis modern. Untuk production need-nya atau kebutuhan produksinya, kita menggunakan build and body. Build berarti kita akan membangun sebuah sistem, sedangkan untuk badinya kita akan bermitra untuk mengadakan infrastruktur untuk sistem tersebut. Lalu ada downstream need-nya, kita akan body dan build. Untuk body kita akan bermitra dengan farmasi atau klinik-klinik yang ada, setelah logistik untuk pengiriman obat seperti dengan Gojek ataupun Grab. Lalu untuk build-nya kita akan membangun customer support. Next, yang keenam ada digital transformation planning. Jadi ini fokusnya di aplikasi, lalu data asumsi, nilai asumsi, eksekusi asumsi, dan defensibility asumsi. Nah, kita ke aplikasi terlebih dahulu. Jadi bagian ini mendefinisikan bagaimana inisiatif transformasi digital akan diterapkan untuk memecahkan masalah bisnis untuk mencapai tujuan. Nah, kita akan membangun sebuah platform telemedis, konsultasi virtual, dan diakses melalui aplikasi, seluler, ataupun web. Lalu AI powered diagnostik, lalu ada sistem manajemen pasien. Mungkin fitur yang akan dikembangkan atau diunggulkan ada di antar muka mungkin ya, antar muka, lalu integrasi dengan BPJS, lalu mungkin mode offline untuk area yang emang terbatas akan internet. Untuk data assumption eh, kita akan ambil dari data pasien dari pendaftaran maupun dari konsultasi, ataupun dari metrik yang dihasilkan dari perangkat IoT, ataupun misalkan kita bisa berkon eh, ber kita bisa apa ya, bermitra lah dengan pemerintah untuk mengelola data pasien. Nah, untuk value assumption atau nilainya, untuk nilai untuk pelanggan mungkin setelah udah disebutkan tadi ya, mungkin konsultasi 24 jam per 7, lalu rencana perawatan yang akan dipersonalisasikan berdasarkan AI. Lalu untuk nilai secara bisnisnya itu sendiri mungkin pertumbuhan pendapatan mulai langganan, subscribe kan tadi, biaya untuk layanan dan kemitraan, lalu pangsa pasar yang mungkin bisa diperluas. Lalu untuk assumption execution, execution assumption ya, kita akan mengeksekusi penerapan transformasi digital seperti teknologi, yaitu asumsi ketersediaan cloud yang terjangkau dan solusi IT yang dapat skalabilitas seperti misalkan AWS, Google Cloud, dan lain-lain. Lalu mungkin untuk operasinya kita bisa juga bermitra dengan penyedia logistik akan memastikan pengiriman obat secara efisien. Lalu mungkin untuk untuk defensibility assumptionnya ini mengacu pada pertahanan keunggulan atau kompetitif dengan melindungi bisnis dari pesaing.
Mungkin uh, kita akan membangun brand trust gitu, agar brand kita atau nama kita bisa lebih dipercaya dan lebih diminati oleh masyarakat. Next, mungkin ini hanya sekelas saja untuk polisi strateginya. Mungkin ada di keselarasan antara peraturan, bisa berkolaborasi dan otoritas dengan otoritas kesehatan Indonesia, ada pengembangan etis AI-nya, lalu keterlibatan dengan masyarakat, lalu ketahanan akan siber. Mungkin ini juga bisa menjadikan highlightnya, mungkin sebagai tambahan, yaitu ada di promosi in digital age, berfokus pada kampanye yang sangat terlokalisasi ya dan ramah pengguna untuk menarik pengguna pedesaan sambil melibatkan pemirsa perkotaan melalui alat canggih. Lalu ada adaptasi perubahan iklim serta strategi untuk smart city, yaitu berkolaborasi dengan inisiatif Kota Pintar untuk mengintegrasikan layanan kesehatan kita, meningkatkan hasil kesehatan perkotaan, dan mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya. Ini mungkin sebagai kontribusi kita ke lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada di preparing and execution strategi. Ini untuk mempersiapkan dan mengeksekusi strateginya seperti apa. Mungkin ini akan singkat saja. Yang pertama mungkin enhancing digital literasi. Kita akan meningkatkan literasi digital untuk masyarakat dengan cara campaign mungkin. Lalu build trust in digital healthcare. Kita akan membangun trust tersebut. Lalu yang ketiga adalah memastikan akses dan inklusivitas. Selanjutnya ada di fase of execution. Kita akan mengeksekusi ini, bagian eksekusi transformasi digital. Tahapannya ada di strategi development ya, membangun strategi. eh Misalkan mengidentifikasi layanan intinya apa aja, lalu tentukan metriknya apa aja. Lalu kita masuk ke teknologi de- teknologi deployment. Ini mengembangkan platform yang aman dan ramah pengguna untuk telemedis, misalkan integrasi AI, atau memanfaatkan analisis data untuk prediksi tren dan optimalisasi layanan. Atau penggunaan cloud computing juga termasuk. Lalu ada di workforce enablement, jadi ini perlakuan terhadap tenaga kerja, jadi mungkin akan dilakukan pelatihan untuk upskill. Selanjutnya ada di community engagement, yaitu keterlibatan masyarakat, mungkin lebih ke umpan balik serta eh, kepuasan mungkin ya, kepuasan atau KPI untuk layanan kita. Lalu setelah yang terakhir ada di monitoring and scaling, ini untuk menentukan atau memantau tingkat adopsi layanan. Lalu kita akan scaling sesuai dengan kebutuhan. Entah itu di scaling di segi layanannya atau scaling di untuk memperluas layanannya. Nah, dalam penerapan tersebut mungkin akan banyak sekali challenge ya, challenge atau hmm, cobaan lah, cobaan. Ya, seperti misalkan resisten to change, misalkan antara pegawai staff tua dan staff muda mungkin akan berbeda akan adaptasinya, lalu ada teknologi gaps-nya, perbedaan atau kesenjangan teknologi, lalu ada data privasi concern-nya, ini terkait dengan UU PDP, lalu ada connectivity isunya, mungkin ini lebih ke hmm, permasalahan jaringan sih, antara di kota, misalkan di kota dan di pedesaan. Nah, dari eh, tersebut kita bisa lanjutkan ke eksekusi roadmap-nya, di mana misalkan contoh preparation ini mungkin di awal kita akan membangun literasi digital ya, dengan campaign, lalu platform testing, dan staff training, mungkin sekitar 0 sampai 3 bulan, lalu deployment, kita launch telemedicine platformnya, integrated AI-nya, kita build gitu, chatbot, lalu kita establish feedback sistemnya. Ini mungkin akan memakan waktu dari bulan ketiga sampai ke 6. Lalu optimizasinya,
optimisnya itu kita akan mengumpulkan user feedback ya, lalu memperbaiki isu tersebut, lalu kita akan menganalisis data tersebut mungkin di bulan 6 sampai bulan 9. Untuk scalingnya yaitu expand geografik secara geografik, jadi memperluas layanan ataupun introduce new fitur, jadi memperkenalkan fitur baru atau meningkatkan teknologi kita, infrastruktur. Ini mungkin di bulan ke-9 sampai ke bulan 12. Nah, mungkin untuk kesimpulannya, untuk transformasi digital dari sebuah klinik kesehatan ini menghadirkan peluang yang sangat signifikan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas kesehatan dengan memanfaatkan mungkin beberapa kerangka inti. Yang pertama ada di baseline analysis and positioning, itu menentukan hmm, pemahaman yang jelas tentang pasar, pesaing, dan kemampuan kita. Lalu ada di strategic framework, itu memungkinkan klinik kesehatan untuk membangun kehadiran digital yang kuat, menangkap value, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Terus yang terakhir ada di preparing and execution framework, itu ada di fase di mana kita mempersiapkan dan mengeksekusi strategi kita. Dan tentunya scaling dari bisnis kita. Nah, untuk mungkin terakhir, dengan mengintegrasikan semua framework tersebut, klinik kesehatan digital dapat mengatasi tantangan kesehatan di Indonesia tentunya yang unik sambil memanfaatkan dan meningkatkan permintaan akan solusi kesehatan secara digital. Nah, pendekatan ini memastikan perjalanan transformasi digital yang berkelanjutan dan berdampak. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.